Halo guys, balik lagi nih di podcast Pinglab episode 011. Seperti janji kita yang sebelumnya, kita kan sudah bahas mengenai siapa tim terbaik di Inggris. Ada apakah Liverpool atau Manchester United, dan jawabannya kalian kan sudah dengar ya. Kalian sudah dengar jawabannya di episode yang sebelumnya. Nah, namun kalau kita ngomong Liga Inggris, kita nggak bisa cuma ngomongin MU atau Liverpool aja. Masih banyak tim-tim besar dan hebat lainnya. Kita masih punya Tottenham Hotspur, kita masih punya Chelsea, ada juga yang namanya Arsenal, dan terakhir, kalian semua juga tahu Manchester City yang bisa dikatakan baru-baru ini ya, walaupun nggak baru-baru juga sih, udah cukup lama ya, mulai menggempur Liga Inggris gitu. Dan mungkin juga Newcastle akan masuk untuk memberikan nuansa warna baru nih di Liga Inggris. Nah, mungkin sebelum kita akan bahas nih terkait tim-tim besar Inggris lainnya, gue mau absen dulu nih. Coba kita absen. Pertama, Coach Aldi. Yo. Coach Aldi ada ya? Ada. Coach Aldi ini kan cukup menggemari Liga Inggris ya, Coach ya? Dan punya tim, punya jagoan juga ya di Liga Inggris ya, walaupun gak jago ya, Coach ya? Iya, saat ini lagi gak terlalu jago sih. Ya, boleh. Nanti ya Coach bisa ngasih lah ya pandangan-pandangannya, baik dari segi prestasi atau dari segi taktikal dari tim-timnya ya, Coach. Yep. Oke, lalu ada juga hadir lagi kembali di sini Bung Rizky. Oi. Ya, Bung Rizky kembali hadir. Cuman walaupun hari ini kita nggak bahas mengenai Manchester United, tapi kita akan membahas adiknya nih, Manchester City. Oh, ya, mungkin adik yang berisik. Adik yang berisik, mungkin Bung Rizky bisa memberikan pandangan. Nggak cuma ke Manchester City aja ya, mungkin ke nanti ada tim-tim Inggris lainnya kan. Arsenal. Lalu Aaron. Yes, Aaron juga hadir kembali ya. Ini yang hadir nih banyak banget nih penyimak Liga Inggris nih ya. Aaron siap ya, Aaron? Siap, santai. Oke. Lalu ada juga Dr. Ersat. Oke, hadir. Oke, Dr. Ersat juga. Gimana, Dok? Ini kita mau bahas Dr. Tirta apa mau bahas bola di sini? Bahas Ancelotti yang pasti, Don Carlo. Oke, Don Carlo. Dia kan fans Inter dia. Oh, fans Inter. Oh, jadi Don Carlo Ancelotti, kita bahas Everton nanti ya. Ya. Okay. Chelsea pas Chelsea. Tadi kok lu nggak menyampaikan si Aaron sebagai fans MU sih, cuma Rizky doang. Lu nggak nganggap adik lu atau gimana nih? Enggak, ya semua orang tahu lah kalau Aaron fans MU sih. Tahu kok semua kok ya, walaupun ya MU-nya begitu-gitu aja ya. Dan terakhir, Fajar mana Fajar? Halo. Hey. Yang ada. pialanya udah nambah dari 4. Ini jadi bahas Community Shield apa bahas apa nih hari ini? Udah. Kan sudah selesai. Tadi Udah selesai, kayaknya kalau- nelfon gue, ntar malam kita bahas Community Shield. Tadi Rizky sama Aaron yang ngajakin. Gue bilang, udah lah men, udah lalu. Community Shield anyway. Nih, suara nomor 2 tuh selalu nyaring ya. Ini fiksi banget nih, fiksi. Ini kalau ibarat dompet, emang uang koin lebih berisik di kantong sih pada uang kertas. Ya Allah. Itu dia. Bro, lihat juga deh. Lihat league table sekarang. Kok nomor 2 sih, nomor 1. Bukan nomor 2. Nomor 2 kan secara How come nomor dua? keseluruhan. Secara jumlah Nomor piala 2 kan Jangan, gue Fajar tuh kemarin, sendiri gue tuh yang ngasih ngomong kan gua banyak tuh- kan piala. bukan, gue tuh mencoba, kan karena udah bulan puasa kemarin, kita mau bulan puasa, gue mau ibadah gitu loh, gue mau kasih teman-teman gue kesenangan. Sebenarnya ya itu nggak usah dibuktiin lagi lah, Liverpool emang nomor 1 tuh. Sebentar lagi nomor satunya Arsenal, kan alfabet. Kan kalau udah di reset kan liga jadi alfabet. Gitu. Emang iya? Oke. Enggak lah, nomor 1-nya berarti AFC Bournemouth. Kalau di Oh reset. iya. Arsenal Iya. dong, kasih dong, nggak kasihan apa sama Arsenal. Aduh, kita nggak butuh gelar kasih-kasih begitu.
Iya ya. Ya elah, Yang udah nggak jago nggak mau dibelas kasihin. Gue heran anjing orang begitu. Gak apa-apa, yang penting yang emas masih punya kita, udahlah. Iya. Kalau butuh duit bisa dijual. Oke. Berarti kita bahas yang pertama nih ya, mumpung pasti ini cukup banyak yang tertarik materinya nih. Arsenal, salah satu tim terkuat di Liga Inggris. Mungkin ya di usia-usia saya atau usia-usia teman yang suka nonton Inggris di tahun akhir 90-an menjelang 2000 awal gitu kan, kita melihat Arsenal kan sebagai sesuatu tim yang besar, sesuatu bisa 49 kali tak terkalahkan, mempunyai Thierry Henry, David Seaman, banyak-banyak pemain bintang, memasuki final Liga Champions 2005. Tapi kok sekarang ya gimana ya mending kayak nggak ada gitu. Atau mungkin gimana, mungkin ada Coach Aldi lah, kita kasih kesempatan buat membela diri. Ada apa Arsenal, apa Arsenal mau begini aja atau gimana? Apa emang ya udahlah ya Arsenal ya tim papan tengah gitu. Iya, kalau dibilang papan tengah sih ya Gue senang banget dengarnya papan tengah. Gue sih nggak mau saingan sama Liverpool karena memang kita juga nggak punya derby lah sama mereka kan, nggak ada, secara historis juga nggak begitu-begitunya banget. Cuman kalau mau dibandingin, gue mesti bandingin sama tetangga sebelah yang nggak pernah menang apa-apa tapi katanya klub besar itu loh. Jadi Ayam. Oh, MU. enggak. Ya, mulai lagi. Tottenham. Enggak, jadi kalau orang kan bilang kayak apa ada power shift apa segala macam. Cuman kalau gue yang sebagai fan Arsenal mesti bilang, kemana tuh katanya ada power shift selama mereka dibilang klub besar, mereka nggak menang apa-apa, kita menang FA Cup dua atau tiga kali gitu. So ya cukup lah buat gue kayak ya yang klub besar siapa gitu. Kalau mau dibandingin sama Chelsea ya lo nggak bisa bandingin lah. Roman Abramovich kan ngeluarin duit amit-amit banyaknya gitu, sama Manchester City juga gitu kan. Iya, kalau nggak dibantu sama financial doping macam itu, I think tapi apakah memang udah begitu? Kita tahu historinya bahwa Arsenal adalah tim yang besar dulu kan. Maksudnya apa hanya karena kalah uang saja sama pendatang baru bisa dibilang ya, let's say kita bahas tentang Chelsea dan Manchester City, akhirnya Arsenal harus tenggelam dengan nostalgia masa lalunya saja dan saat ini tidak mempunyai apa-apa gitu? Atau apa rebuild yang tidak sukses? Sebenarnya kasus kita hampir sama-sama kasus MU ya. Kita berdua kan sama-sama pernah punya pelatih yang menangani klub selama lebih dari 20 tahun gitu. Jadi pada saat diganti, sekarang gini, manajer sama first team coach itu beda gitu. Karena kalau zaman sekarang di sepak bola modern, makanya kenapa ada director of football, kenapa ada club director apa segala macam, itu jabatan-jabatan ekstra yang zaman Ferguson, zaman Wenger nggak ada. Itu karena selama mereka yang megang, mereka yang ngurus semuanya gitu. Jadi seperti transfer aja, laporan transfer gitu. Waktu zaman Ferguson sama Wenger itu memang semua reporting dari scout itu ke mereka. Tapi kalau sekarang reporting dari scout itu larinya ke director of football gitu. Karena reporting scout yang bagian finance ya, yang bagian mengenai harga mereka berapa, terus nilai klausul berapa, apa segala macam. Yang masalah keuangan tuh larinya ke director of football, dan negosiasi transfer pun juga akhirnya ditangani sama mereka gitu. Itu satu contoh dari gimana peran manajer yang zaman dulu itu banyak banget, sekarang udah mulai dispesifikin satu-satu. Makanya kenapa kayak Moyes, kayak Van Gaal, kayak Mourinho yang waktu zaman mereka masih di MU, sama kayak Unai Emery kemarin waktu dia di Arsenal gitu, dia dia nggak terjun langsung untuk ngurusin transfer sampai yang ketembengnya kecil-kecilnya gitu. Jadi perubahan hierarki itu kalau menurut gue impact-nya jauh lebih dalam ketimbang cuman sekedar filosofi bermain, taktik dan apa segala macam. Tapi di belakang layarnya juga perubahan itu tuh cukup signifikan gitu, efeknya. Dan itu yang kenapa kalau gue bilang kita kayak telat start. Di saat Chelsea sama Manchester City kedatangan
bilioner, mereka merubah klubnya dengan struktur yang business-like seperti itu. Gitu. Makanya kenapa waktu kalau di Chelsea kan siapa si yang cewek itu Marina Granovskaya ya, yang tangan kanannya Roman, kan semua urusan transfer kan dari sejak Roman datang sampai sekarang itu dia yang ngurus gitu. Jadi si first team coach itu udah specifically oke, urusan lu cuman taktik sama penggunaan pemain di lapangan, lu hasil aja udah pokoknya gitu. Tapi kayak merchandising apa segala macam itu udah bukan urusan dia lagi gitu. Dan kita telat startnya di situ. Selain uculan dana ya, uculan dana itu ngebantu banget sih. Kalau lu lihat skuadnya Manchester City itu hampir nggak ada yang didikan mereka asli gitu. Semuanya pembelian dari luar. Jadi coach, apakah kalau pemilik Arsenal yang sekarang nih siapa sih coach? Seingat gue mayoritasnya masih Stan Kroenke, cuman gue nggak ingat persentasenya, kalau nggak salah 50 apa 60 gitu deh. Dia orang Amerika gitu, pemilik klub football, American football. Tapi emang bukan tidak sebombastis seperti pemilik City gitu ya, maksudnya dari kondisi keuangan mungkin tidak bisa melakukan sesuatu yang berbentuk jor-joran untuk membangun tim. Nggak bisa, karena kalau misalnya lo komparasi sama City, kemarin ada laporan financial fair play, yang City katanya bakalan kena itu konteksnya, dan ini apa yang gue baca dan apa yang gue dengar ya. Jadi Sheikh Mansur ya, Sheikh Mansur itu manfaatin sponsorshipnya. Jadi kayak Etihad tuh kan punya UAE juga. Uang yang dikucurkan itu tidak lewat Sheikh Mansurnya sendiri, tetapi dialurkan lewat perusahaan-perusahaan ini. Ibaratnya ya yang punya Manchester City itu bukan satu orang lagi, itu punya negara. Jadi bisa ini ya, pendapatannya bisa besar banget ya, untuk modal dia untuk membeli pemain pun juga gampang ya. Satu negara supporter City gitu ya. Ya susah kayak misalnya Chelsea punya Roman Abramovich itu belakangnya Gazprom itu salah satu oil supplier terbesar di Eropa. Betul. Dan Amerika gitu. So Gazprom itu duitnya amit-amit banyaknya, dan itu punya meskipun dia privatisasi, tetapi di dalamnya orang politiknya Rusia tuh banyak banget, men. Jadi ya sama kayak PSG juga lah, punya Qatar jatuhnya. Mau bersaing sama duit seperti itu tuh susah gitu. MU bisa bersaing dengan duit seperti itu karena apa? Karena mereka memang global club. Untuk secara merchandise sama popularitas mereka emang luar biasa banget. Ibaratnya kayak Madrid atau Barcelona di sisi popularitas gitu. Mungkin kalau misalnya Bung Cito, ya gimana? Kalau boleh tambahin yang Coach Aldi bilang tadi ya, sebenarnya perbedaan utama dari United sama Arsenal dibandingkan let's say Chelsea dengan kucuran dana Abramovich dan juga City dengan kucuran dana dari Timur Tengahnya, itu menurut gue lebih kepada penggunaan dana itu sendiri. Seingat gue Arsenal itu sempat stuck banget transfer polisinya karena dipakai banyak untuk pembangunan stadion Emirates ya, Coach ya? Betul. Dan United dibeli Glazer juga setahu gue dibelinya dengan cara menjadikan itu sebagai hutang. Jadinya nggak bisa jor-joran murni seperti Chelsea atau Manchester City. Tapi terlepas dari dana yang tidak begitu banyak, sebenarnya Arsenal itu sebelum musim terakhir Wenger itu sebenarnya konsisten loh. Mereka selalu masuk Liga Champions, sempat FA Cup beberapa kali, seingat gue setelah Invisible ya. Terus sempat Carling Cup juga kalau nggak salah. Lalu setelah diganti setelah perginya Van Persie, seingat gue Wenger mulai kehilangan sentuhannya ya. Dengan mendatangkan kayak let's say Giroud, Podolski yang dimana ternyata nggak panjang masa mereka di Arsenal. Lalu munculnya siapa pelatih sebelum sekarang nih? Unai Emery. Oh iya, Unai Emery juga ternyata tidak begitu memuaskan, dan sekarang Arteta. Tapi poin yang sekarang sih Arsenal gue sih agak kagum ya dengan siapa strikernya itu yang nomor 14? Aubameyang sama Lacazette ya? Iya, Lacazette. Ya, itu sih oke sih so far kalau gue lihat dari Arsenal. Tapi tinggal lihat aja nih Mikel Arteta mungkin perlu adaptasi dulu, tapi sama seperti United di era Solskjaer sekarang. Mungkin kalau boleh gue tambahin tadi karena lu nyebut Emirates. Jadi ceritanya waktu itu Arsenal mau bikin stadion itu karena Highbury itu kan kecil banget ya. Dia cuma 38.000. Sementara
kalau ngelihat di Liga Inggris yang lain gitu, saingannya kalau kayak Newcastle di St. James Park itu 45 kalau nggak salah 45 apa 50 gitu deh. Terus MU 76 apa 78 kan? 83 sekarang kalau nggak salah udah di-expand. Liverpool, Anfield itu 45 kalau nggak salah 45 ribu ya kalau nggak salah. Jadi kayak at that level. Sekarang 60.000 bos. Sekarang 60.000. Iya oke. Sekarang 60.000. Cuman kalau at that time lo bersaing sama klub yang seperti itu dan lo oke lah rutin di Champions League gitu. Lo berapa banyak penghasilan yang lo hilang dari penjualan tiket Champions League gitu loh. Kan kayak bedanya hampir 20 ribu tiket tuh nggak kejual untuk Champions League. Sementara kita ngomongin Arsenal yang zaman itu Champions League tuh rutin gitu. Dari matchday revenue itu berasa, makanya kenapa mereka decide untuk bikin stadion baru. Nah stadion barunya ini memang hutang karena kalau nggak salah nilai stadionnya tuh 250 apa 300 juta pound gitu deh. Nah utang itu cuman bisa diambil Arsenal, dikasih oleh banknya kepada Arsenal kalau Wenger stay. Makanya prekondisinya adalah Wenger harus sign perpanjangan kontrak. Dan itu kenapa waktu Thierry Henry pergi, yang musim berapa tuh? Musim 2011? 2007-2008 Henry pergi itu. Henry pergi ya. Yang Henry pergi itu akhirnya karena dia ngerasa bahwa ini Wenger mau perpanjang atau enggak sih? Gitu. Jadi ada ketidakpastian di situ. Cuman akhirnya dia perpanjang karena itu prekondisi dari bank memberikan pinjaman ke Arsenal untuk bikin stadion. Dan kalau buat gue ngelihatnya itu nilainya Wenger yang orang nggak bisa lihat gitu. Kita dengan squad yang seperti itu, oke lah kita berapa kali kalah besar sama rival kayak misalnya 8-2 lawan MU. Tapi yang abis 8-2 lawan MU itu kita langsung beli technically Wenger langsung beli beberapa pemain yang di deadline day itu dan kita akhirnya finish nomor 3. Iya. Gitu. Dan kita masih konsisten Champions League sampai beberapa tahun berikutnya. So the way I see it, ya oke lah kita mungkin tidak seganas dulu. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama Tottenham yang sekarang gelontorin duit banyak, terus habis itu mereka habis bikin stadion juga, terus katanya tim besar apa segala macam, pencapaian tertinggi mereka di Champions League juga masih sama aja sama kita gitu, masuk final. Final ya. Iya. Gitu. Sama sore deh, kalau misalnya lihat tadi nyambung ke revenue stadion, bahkan sekarang levelan West Ham United aja punya stadion yang besar ya, yang modern sekarang ya. Itu minjem, nyewa. Oh itu minjem ya? Nyewa, itu nyewa sama pemerintah kota London. Oh, oke. Itu kan stadion Olimpiadenya. Oke. Oke, sekarang satu pertanyaan buat Coach Aldi nih. Sebelum kita menutup pembahasan yang udah cukup panjang lebar ya terkait dengan The Gunners, bisa nggak sih Arsenal itu kembali bangkit dan kembali ke fitrahnya untuk bersaing di papan atas, atau emang ya akan setara sama Bournemouth, akan setara sama West Ham aja gitu? Sama satu lagi coach, kalau pertanyaan setelah itu, menurut lo as an Arsenal fans, Arteta nih cocok nggak sama ini sebagai manajer Arsenal nih sekarang saat ini? Oke, gue jawab dari pertanyaan Cito dulu. Kalau misalnya bisa karena siapa juga yang bisa bilang Leicester bisa juara musim 2015-2016 gitu kan. Jadi kalau ngomong never say never gitu. Cuman kemudian apa yang harus dilakukan sama Arsenal kalau menurut gue adalah jangan sampai bikin kesalahan seperti waktu MU sebelum dia sama Ole. Yaitu ganti Moyes hasilnya jelek kan. Musim pertamanya dia hasilnya jelek gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau mesti dibilang jelek banget kan juga enggak. Jelek banget kan tapi juga. Tapi jelek banget coach. Tar dulu. Tapi lo nggak kayak berakhir di papan tengah gitu loh. 8. Iya. Lo nggak di 11-12 men. Iya sih. Tapi ini karena masuk ke United ya, karena pada waktu itu Moyes itu selain daripada peringkatnya 8, tapi dia tuh kayak apa ya Ron ya? Mungkin bisa tambahin ya. Kayak setiap ngadepin big match atau tim yang lebih besar tuh kayak gugup gitu loh coach. Kayak apa ya? Kayak dia emang bukan di level itu gitu. Jadi itu yang pertimbangan paling besarnya pada waktu itu ya.
Nggak gini, struggling manajer baru itu biasa. Tapi kalau struggling plus udah kehilangan dressing room, itu emang ya udah tanda-tanda keluar sih. Nah, kalau kehilangan dressing room mungkin gue nggak bisa argue. Tetapi maksud gue di sini adalah setiap kali lo ada perubahan manajer, dan ini nggak cuman gue karena ngomong sebagai fan Arsenal, ini gue ngomong sebagai yang memang ada di dunia di belakang itu gitu. Pada saat lo bekerja sebagai pemilik klub dan lo decide untuk ganti nahkodanya, lo nggak bisa ngasih dia waktu cuma setahun. Karena simpelnya, lo untuk bikin pemain itu bisa terbiasa sama cara lo bermain, itu 6 bulan minimum. Makanya kenapa banyak pemain yang dibeli pada saat transfer window di bulan Januari, dia baru nyetelnya musim depannya. Jarang ada chance yang dimana dia baru dibeli, terus habis itu dia langsung nyetel. Itu jarang banget. Kayak Liverpool pas eranya Roy Hodgson tuh, cuma 6 bulan itu kan? Iya, artinya lo expect dapat apa dari setahun gitu loh. Lo paling enggak kalau misalnya lo kasih dia kontrak 3 tahun, paling enggak biarin dia selesaiin itu kontrak itu. Daripada lo nggak tahu jadinya kemana, karena ngambil di masa lalu aja Ferguson waktu pertama kali mulai di United itu juga babak belur, dia ambil dipecat kan. Nah itu masuk ke yang pembahasan kita kemarin tuh coach, yang dimana era sekarang lebih ke nggak sabaran kali ya. Betul. Tahun setengah nggak perform. Betul. Jadinya fokusnya jadi short term resultnya, bukan long termnya. Iya. Gitu. Nah sekarang kalau gue balikin lagi, lo kalau misalnya mau sukses, lo mau suksesnya yang pendek-pendek atau lo mau suksesnya yang jangka panjang? Karena nggak semua klub bisa bersaing dengan model bisnisnya Chelsea. Chelsea belakangnya ada bilioner, men. Iya. Gitu. Terus pertanyaannya si Rizky tadi yang mengenai Mikel cocok atau enggak, kalau buat gue sih bedanya dia sama Unai adalah Unai itu nggak bisa bahasa Inggris. Dan gue ngerasa banget lo penting kalau lo harus bisa menyampaikan apa yang lo maksud sama pemain lo. Ya udah ngomong aja bahasa Spanyol. Nggak bisa gitu karena dia dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Tapi mungkin sama kayak gini coach, sama kayak eranya Bobby Robson pas di Barcelona kan dia nggak bisa bahasa Spanyol sama sekali pertama-tama kan? Iya. Itu punya Jose Mourinho sebagai interpreter yang oke gitu. Jadi Nah, bahasa itu udah bukan barrier lagi deh kalau untuk di sepak bola modern menurut gue ya. Apalagi especially Europe gitu. Dan bukan bahasa negara aneh juga gitu, Spanyol yang notabene bahasa kedua internasional gitu. Nggak, tapi lo lihat bahasa Inggrisnya Emery kalau di interview atau press conference. Kacau sih. Iya, good evening. Yeah. Enggak, maksud gue bukan ya terlepas ya kalau misalkan untuk media mungkin salah, tapi kalau misalkan untuk instruction ke pemain, gue rasa ada siapa waktu zamannya Emery yang bisa bahasa Spanyol di timnya? Ada Hector Bellerin. Tapi tugas mereka adalah sebagai pemain. Enggak sih kalau menurut gue. Sekarang gini deh. Mana itu bukan karena bahasa, karena emang Emery-nya aja gila, Emery-nya aja kurang under. Gue nggak bilang itu satu-satunya masalah, tetapi gini deh, pemain Arsenal itu sampai udah make fun aksennya dia. Oke. Gitu loh. Berarti dia kasusnya sama kayak Moyes ya, udah nggak di respect lagi berarti ya. Itu akhirnya membuat dia jadi nggak di respect dan dia jadi kehilangan dressing room itu. Tapi masalah awalnya apa, selain sama filosofi permainannya dia yang mungkin nggak cocok sama DNA-nya Arsenal, dia nggak bisa bahasa Inggris bener. Dulu Arsene Wenger pas awal-awal bisa bahasa Inggris sih? Arsene Wenger tuh bisa 6 bahasa, men. Oh, pas awal Arsene Wenger itu udah oke ya soalnya. Oke, Alan Wenger tuh. Arsene Wenger tuh lulusan ekonomi. Jepang aja bisa, men. Kan sempat ngelatih di Jepang sebelum Arsenal deh. Iya, dan nah itu menarik tuh karena lu nyebut itu. Jadi Wenger waktu masih di Nagoya, dia resultnya sempat jelek banget, hasilnya sempat jelek banget. Dan dia waktu itu dikasih penerjemah. Terus suatu hari dia dipanggil sama pemilik klubnya untuk ngobrol di kantornya, ditanyain, lo gimana? Enak nggak di sini apa segala macam? Lo ada masalah apa segala macam dan lain-lain. Nah dia cerita masalahnya dia apa. Akhirnya pemilik klubnya bilang, oke, gue akan pecat penerjemah lo. Karena aslinya dia bisa gitu. Bukan karena dia bisa, karena lo nggak butuh penerjemah kalau dia cuma sekedar nerjemahin aja. Lo butuh penerjemah yang juga ngerti.
bola. Sama kayak Mourinho berarti. Betul, makanya kenapa Mourinho bisa sukses sebagai pelatih, karena dia pada dasarnya dia ngerti bola. Ada penerjemah yang cuma dia nerjemahin aja, tapi dia nggak ngerti maksudnya maunya apa. So, why? Gitu. Udah ngerti bola, ditambah lagi belajar sama ya beberapa optional Van Gaal gitu lah ya. Iya, betul, gitu. Maksud gue, pemain oke lah, pemain banyak yang bisa multibahasa, tapi pemain bukan tugasnya mereka untuk bantuin pelatih itu ngasih tahu ke pemain yang lain gitu loh. Iya sih Pak. Sebenarnya kalau coach Unai Emery kan sebenarnya dia oke ya, di PSG dia juara kan ya? Ya dia juara. Nah temen gue nggak tahu tuh PSG memang actually pemainnya bisa bersatu tanpa mikirin pelatihnya, atau memang karena liganya begitu, kurang kompetitif. Karena gimana? Gue nggak ngerti itu kalau PSG. Gue nggak bilang Unai itu pelatih jelek, toh buktinya dia juara 3 kali Europa League sama Sevilla. Iya. Jadi Arsenalnya jelek ya, coach? Gak cocok aja kalau buat gue. Gak cocok sih. Gak cocok ya. Oke. Baik. Oke, ini segmen Arsenal udah cukup menarik ya. Kita pindah nih ke momen selanjutnya nih. Gue mau bahas, biasanya kan kita bahas tim rakyat ya. Kita mau bahas tim Fajar lah, tim kaya gitu. Ini kita mau bahas Chelsea. Chelsea, coba Chelsea gimana nih sekarang nih? Apa yang mau lu tanya? Ya, kalau Chelsea sekarang kan kita tahu lah Chelsea kaya, sempat hebat di era pelatih Mourinho, Ancelotti. Nah, sekarang itu sih ya yo-yo ya, maksudnya dia bisa juara, terus bisa biasa aja. Padahal apa yang sekarang bisa membuat Chelsea terkadang bisa terlihat biasa aja? Apakah karena uang yang terbatas, atau memang ada hal lain yang nggak maksudnya? Ya Chelsea kaya, City kaya, tapi ya sekarang lebih hebat City bisa dikatakan gitu. Chelsea jadi kayak kadang hebat kadang enggak gitu. Gimana? Atau emang semangatnya Abramovich kayaknya udah nggak ada kali ya? Passion dia di sini ya. Kok kayak sekarang juga setuju sih gue, Chelsea jadi kayak ya udah lo tetap di papan atas, tapi enggak ya, kalau Abramovich kan iya. Abramovich kan ketahuan sebenarnya dari kapan tahun golnya setelah menang Liga, Champions League udah dapat. Iya, emang kelihatan sih passionnya Abramovich agak turun. Ya, jadi jadi kayak dan dia menuntut Abramovich selesai. Iya, menuntut konsistensi aja. Sama kan. Tapi menurut gua nggak hanya dari faktor Abramovich aja ya. Kayaknya gini, di sepak bola modern ini kayaknya kita belum terbiasa menerima atau menerima pelatih dari ex pemain star betul. gitu loh. Oh iya. Coba dilihat ya, rata-rata tim-tim besar sekarang dipimpin oleh ex pemain dari tim tersebut gitu. Karena kita sempat nonton mereka pas jadi pemain kali kita jadi itu aneh, kan? Iya. Jadi kalau dari gua sih memang efek dari Abramovich itu terasa banget di Chelsea ya. Walaupun coba lu lihat deh, saat pertama kali Abramovich menggelontorkan dana, pelatihnya kan waktu itu Claudio Ranieri. Nah, itu kan nggak berefek. Jadi pelatih dari, kalau nggak salah sebelum dia ke Chelsea, dia ada di Sampdoria deh. Ini ya melatihnya. Nah, kemudian ke Chelsea digelontorin dana besar, beli Matija Kezman, kemudian Crespo, Robben, Demindaf, apalagi tuh Claudio Makalele dari Real Madrid. Tapi efek dari Claudio Ranieri belum ada efeknya saat itu. Tapi saat transisi ke Jose Mourinho, nah ya itu baru terlihat jelas setelah Jose Mourinho memenangi dua kali Champion, Liga Champion di Porto, ya udah langsung ditarik kan ke Chelsea. Cuman efek dari Jose Mourinho juga sama, efeknya ya kurang ini ya, maksudnya efek Jose Mourinho itu tidak seperti Ancelotti, harus diakuin, karena tahun pertama tahun pertama Ancelotti menangani Chelsea itu langsung dapat 2 piala bos, Premier League sama FA Cup. Kalau Mourinho saat itu enggak, Premier League dulu, kemudian Community Shield, FA Cup gitu. Tapi Chelsea juga banyak pelatih-pelatih nggak jelas kan, sempat Scolari, sempat lagi sih enggak, Ancelotti hebat. Juaranya juara Champions League sama Di Matteo, men. Sempat Andre Villaboa. Nah, iya. Nah, itu di Matteo mungkin salah satunya
pelatih Chelsea yang ex pemain gitu, yang maksudnya yang benar-benar terlihat banget hasilnya gitu. Gue juga setuju sih, gue lebih prefer sekarang pelatihnya bener-bener pelatih yang, soalnya jarang sih yang ngerti banget, maksudnya pemain yang dari pemain terus jadi pelatih kayak levelan Guardiola, soalnya nggak banyak gitu. Iya. Zidane. Kenny Dalglish hancur-hancuran di Liverpool. Nah, Zidane itu kan juga karena Ancelotti juga didikannya. Kalau nggak ada Ancelotti kan juga Zidane apaan sih gitu. Enggak juga. Iya, yang paling jago Solskjaer. Itu kan perasaan. Bukan, karena gini. Karena coba deh, Zidane saat menangani Real Madrid B kan nggak sehebat saat Pep Guardiola menangani Barcelona B. Tapi Pep emang kan harus belajar si Pep sih. Kalau Pep kan nggak harus jadi asisten pelatih. Kalau Pep kan nggak harus berguru ke siapa gitu. Kalau Zidane kan harus berguru dulu ke Ancelotti. Enggak harus seperti itu. Mungkin waktu itu cuma pas aja dan Ancelotti wah. Enggak ngaruh-ngaruh. Tapi Pep memang itu juara di mana-mana Pep ya? Iya, di masing-masing liga. Gila ya. Tapi memang timnya memang jago semua. Oh sorry, Pep sama ini. Pep sama Antonio Conte tuh. Yang oke tuh menurut gue tuh Conte. Iya, di Chelsea. Iya. Tapi gini deh, tapi pelatih-pelatih kayak Conte, kayak Pep Guardiola itu mungkin syaratnya mereka harus menangani satu tim itu harus dengan finansial yang kuat ya. Iya, coba lu lihat deh jor-jorannya Pep sebelum di Manchester City di Munchen juga kan sebelum ke Manchester City pembeliannya juga luar biasa gitu. Iya emang Pep coba suruh ngelatih Stoke kan. Makanya emang backup tuh masih Ferguson sama Wenger lah, asik. Iya. Soalnya kalau ambil contoh pemain United yang jadi pelatih nggak ada yang oke. Ya soalnya paling ya gimana? Roy Keane cukup bertahan. Giggs hancur-hancuran. Giggs interim cuma terbukti sih. Iya, caretaker aja kan. Wales Giggs ya? Iya, sekarang pelatih Wales. Steven Gerrard di Rangers gimana? Rangers gitu loh. Enggak, peringkat 2 terus sekarang Ki. Dia kan sempat turun divisi ke divisi C-nya Scotland kan gara-gara sekarang kan Liga Scotland emang cuma 2, Celtic sama Rangers doang. Oh bukan. Kalau sama kayak kelas akselerasi isinya ada 2 orang. Ya juara 1 ya juara 2 sama Celtic gitu. Juaranya itu doang siapa lagi? Bukan. Rangers ini baru bangkit lagi, coba lo tanya Aldi. Bukan, gue sarkas sialan. Sih lo, gue juga tahu belum naik lagi. Iya. Enggak bisa dibilangin. Gue kasih tahu. Enggak bisa dibilangin. Dia paling nggak bisa tuh kalau dikasih tahu tuh emang. Iya benar. Kan gue sarkas maksudnya tadi. Scotland siapa lagi selain 2 itu gitu loh. Ada Aberdeen. Aduh, ya ada doang kan. Ya, ada Kilmarnock. Ya, terus gimana Chelsea? Nah, ya itu. Sekarang kita sampai nih kepada kesimpulannya ya. Ini jadi Chelsea ini bisa nggak jadi Chelsea yang semenakutkan itu lagi? Gue dari tadi gue mau nambahin sekarang Chelsea. Menurut gue tadi kebahas. Masanya udah lewat sih Chelsea. Pelatih nggak jelas. Tapi coba lo lihat, ada nggak tahun waktu pelatihnya gonta-ganti Chelsea nggak dapet piala? Selalu dapet piala, men. Efektif. Pernah 9-10. Efektif maksud gue selalu. Ya kayak MU masih bisa 3 tahun nggak dapet piala. 3 tahun gak dapet piala. Liverpool masih bisa bertahun-tahun gak dapet piala. Arsenal. Sedangkan yang gak pernah absen dari dapet piala itu Chelsea menurut gue. Soalnya Abramovich kuat banget sih. Secara pelatihnya ancur-ancuran mau kayak gimana. Lu bayangin Avan Gram aja bisa bawa seorang Avan Gram bisa bawa ke final. Menang Champions itu Roberto Di Matteo. Maksud gue Chelsea itu tim yang ya stabil sebenarnya, tapi kita ngelihatnya aja karena kita dulu ngelihatnya waktu zaman Mourinho, ekspektasi kita udah setting bar so high gitu loh. Pas dia nggak bisa juara Premier League lagi, tapi menurut terakhir Chelsea juara Premier League kapan? Kayaknya 3 Mourinho lagi kan ya? Iya 4 tahun lalu. Iya pas Mourinho pas pertama kali datang. Makanya maksud gue kedua kali bukan pertama. Maksud gue saat pertama lagi dia datang kembali. Maksud gue Chelsea itu tim yang oke lah. Di Inggris maksud gue kalau ditanya lebih takut MU apa Chelsea jelas lah. Gue Liverpool Chelsea sih. Soalnya dia gini sih. Tapi tadi pembahasan awal tuh ini sampai kapan aja sih Abramovich? Maksudnya kalau yang lainnya ya selain daripada tadi kan Coach Aldi sempat bilang kalau City kan dia keluarga ya Coach ya. Iya.
Dia keluarga, terus United, Arsenal, Liverpool, dia juga punya owner dan komunitas-komunitas yang emang kuat terhadap klubnya. Tapi kalau Chelsea, once Abramovich-nya let's say umurnya meninggal atau misalnya dia cabut atau udah nggak mau lagi, Chelsea selesai banget, bisa kayak nasibnya kayak Leeds. Iya, nggak usah jauh-jauh kayak Arsenal lah ya, biasa aja. Cabut apa? Kayak Arsenal kan biasa aja. Tapi Arsenal kan ownernya nggak ganti kan, jadi setidaknya emang itu masalah taktikal. Tapi kalau ini Abramovich cabut, selesai banget. Oh, technically Arsenal ownernya ganti sih. Oh ganti ya? Ganti dipilih sama Amerika itu kan. Kroke, siapa namanya? Kroke bukan udah lama ya? Enggak, sebelumnya kan yang Rusia itu kan. Enggak. Kroenke tuh baru. Ya enggak baru banget sih. Cuman termasuk baru. Orang-orang Rusia itu yang banyak sih. Enggak. Sebelumnya klub Inggris Limanov. Punya. Enggak, Alisher Usmanov itu masuk pada saat Kroenke juga masuk tim sebelumnya. Iya benar. Cuma enggak beda berapa tahun gitu deh. Gue taunya Arsenal waktu zamannya itu sih soalnya. Van Bronckhorst. Wah, itu Lu tuh suka Van Bronckhorst ya? Itu dia, jagoan gue tuh. Iya kan Fajar dulu kan Arsenal. Iya, kan gue udah bilang Arsenal. Iya, nyamar di fans Liverpool. Gue dari dulu tuh pengen banget jadi Giovanni Fernando Bonghorst, tapi pas dia gue tahu dia orang Indonesia juga, jadi Ashley Cole aja deh. Bukan dia. Dikidal-kidalin. Iya. Sebetulnya kaki kanan, benar. Setuju. Bro, gue udah nanya. Ternyata tuh emang gue beneran kidal ternyata. Iya. Udah yuk. Nanya ke siapa? Chelsea ya. Ibu gue. Oke, next. Coach, gue mau nanya deh. Kalau untuk Arsenal, untuk London, derby London itu lebih panas ke Arsenal Tottenham, Tottenham Chelsea, atau Arsenal Chelsea? West Ham Millwall. Itu gila men. West Ham Millwall tuh kacau itu. Kalau derby sih tetap menurut gue paling panas Arsenal Tottenham sih. Oh iya, dibanding Chelsea ya. Tapi kalau derby yang maksudnya agak elegan ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kita udah bahas Arsenal, udah bahas Chelsea. Gue mau bahas Aron mana? Apa? Spurs gimana sih menurut lo? Ini stadion bagus, pemain lumayan lah, sempat ada Harry Kane, ada Son juga kan, ada banyak pemain berkualitas lah, sempat masuk final UCL juga, dan sekarang habis dibangun oleh Pochettino, sekarang ditunggangi oleh Jose Mourinho. Ini sudah masa depan Spurs gimana sih? Apakah memang akan berbalik nih Spurs jadi juara, Arsenal jadi degradasi, apa gimana? Bro, sebelum bahas Spurs, kenapa kita nggak bahas Leicester aja sih? Kayaknya lebih berprestasi Leicester deh. Nah, itu mendingan. Mendingan tuh. Kalau Spurs sih menariknya sekarang aja dilihat after Pochettino nih, Mourinho bisa klik di Spurs nih. Enggak, Mourinho apa? Kalau Spurs masalahnya, gue sempat ngomong juga sama Aldi, pemainnya nggak semuanya punya mental juara sih ya. Kayak udah biasa di papan tengah atau ya nomor 4, nomor 5 gitu, berasa nomor 4, nomor 5 tuh udah achievement yang luar biasa banget. Nah, sedangkan Mourinho maunya nomor 1, bukan achievement. Jadi ya pemain yang harus adjust sama Mourinho sekarang ini. Kalau pemain bisa nurut, bisa adjust, terus ya mungkin si Son sama Harry Kane udah pulih, terus dia transfer window berikutnya dia bisa dapat pemain yang dia mau, ya mungkin bisa, with all respect, mungkin bisa lebih stabil dari Arsenal kalau Arsenal masih mencari jati diri sekarang ini gitu loh. Kalau buat gue pemain Spurs yang bagus tuh cuma 2. Son sama Kane. Udah. Son sama Kane ya? Udah. Main biasa aja. Jadi mungkin nggak sih Spurs ini akan merajai Liga Inggris? Enggak sih, kayaknya masih lama sih. Masih lama. Enggak, palingnya musim depan belum. Bisa duluan Newcastle kali. Bisa ya disalip Newcastle ya. Terakhir kali Spurs menakutkan kalau gue pribadi sih eranya ada Luka Modric, Gareth Bale, terus ada Dembele, ada Van der Vaart, itu lumayan tuh. Kipernya juga siapa kipernya Prancis tuh? Belum ya? Lloris. Belum. Itu masih Brad Friedel. Gomez. Oh iya, Brad Friedel sama Gomez itu yang ngalahin Inter itu kan di Liga Champions kan? Iya, berarti 4 sama enggak ngalahin 4 sama. Bahkan Peter Crouch pernah di situ. Peter Crouch iya, di Jerman Defoe juga pernah di situ kan. Iya kan. Berbatov ya. Berbatov MU juga dari pernah di situ. Nah, sekarang kok ini agak menyalip ya kalau saya.
gue dengar ada kata Newcastle nih. Tapi gue juga sih memulai tadi ya kalimat Newcastle. Lo tahu nggak sih semua kalau misalnya Newcastle ini sedang ngincar Vidal, sedang ngincar Koulibaly, sama sedang ngincar satu lagi si Nabil Fekir. Gila sih itu kalau jadi. Maksud gue mungkin itu dari itu awalnya kali ya, mungkin Ronaldo mungkin apa Messi gitu kan. Buat gue itu transisi pemilik baru pun juga nggak bakal gini loh. Iya, City aja pertama kali nggak langsung dapat Guardiola, nggak langsung dapat pemain yang luar biasa gitu loh City. Ada masa transisi di mana mungkin dapat mereka pemain yang bintang 3,5, bintang 4 dulu. Terlama-lama kalau mereka ini mungkin mereka juga punya bakal manajer yang bagus atau siapa, entah siapa. Gua nggak tahu bakal di hire siapa tuh kan manajer. Katanya dia mau hire ini Allegri kan kalau jadi kan. Tapi dia Rafael Benitez sudah oke sebenarnya sekarang Newcastle loh. Iya. Gue mau Rafa sih ya tetap di Newcastle. Iya. Bukannya sekarang pelatihnya Newcastle bukan Rafa ya? Steve Bruce sekarang bro. Steve Bruce. Enggak ya, jadi kayak itu transisi nggak mungkin semusim langsung bintang 5 semua lah. Pasti 1, 2, 3 musim. Cuman gue expect 5 musim kalau semua lancar di Newcastle, dia bisa pesaing top 4 sih at least gitu loh. Ya gue setuju sih Newcastle. Jangan sampai dia kayak Malaga aja. Iya kan, itu Malaga justru dulu ada siapa tuh, Salomon Rondon dan lain-lain. Isco sempat siapa tuh yang main Arsenal coach? Yang dari Malaga siapa? Cazorla. Iya, Santi Cazorla itu kan bagus banget karena konflik of interest jadi nggak jadi. Semoga ya Newcastle nggak kayak gitu. Butuh kestabilan yang sabaran sih ya. Nggak bisa nggak ada semusim. City aja nggak semusim. Yang semusim itu ya jarang-jarang ya. Chelsea aja musim kedua kan baru juara gitu loh. Betul akhlak juga kayaknya ya. Kalau nggak berakhlak susah juga sekarang. Gitu. Yang paling bete Sunderland. Pada lihat Newcastle kayak gini. Sunderland kasihan kan. Itu sekota. Kasihan men. Udah bukan ininya sih, udah bukan tandingannya sih. Itu kayak kita ngebandingin Persija sama Persitara sih. Itu bahas Newcastle sih. Tadi sebelum bahas apa ya? Kita lagi bahas Spurs. Spurs tadi, ya. Gimana kira-kira? Newcastle menarik juga tadi. Jose Mourinho di Spurs bakal ngejel nggak? Makanya dia tuh Mourinho tuh butuh pemain yang bagus. Kalau Mourinho gue ngeliatnya bukan produsen pemain bagus ya, dia pembeli pemain bagus, tapi bisa menggunakan pemain bagus untuk menjadi untuk meraih gelar dan lain-lain. Makanya gue tetap of course paling respect Sir Alex gitu loh. Lu pernah bisa bayangin nggak sih ngelain tim semacam Arsenal dengan Darren Fletcher, John O'Shea di tengah, Rafael, Fabio di sayap, Park Ji-sung di bek kanan, striker siapa waktu itu? Cuma Ferguson yang bisa begitu. Kalau mana Rooney sama Welbeck. Iya, makanya manajer modern sekarang ini masih with all due respect masih belum selevel Alex karena mereka butuh pemain bagus. Enggak semua bisa memproduksi pemain bagus gitu loh. Tapi ya lu juga nggak fair kalau kayak gitu. Sir Alex bisa kayak gitu. Bukan. Setelah 20 tahun. Bisa kayak gitu setelah 20 tahun. Lu pemain yang sekarang baru 5 tahun aja udah alhamdulillah manajer baru udah bisa bertahan 5 musim. Lu nggak fair kalau kayak gitu. Ferguson. Coba sorry deh. Pasca eranya Fergie sama Wenger ada nggak sih pelatih yang let's say 5 tahunan deh di satu klub? 5 tahun. Guardiola Barca ya? Ada kayaknya. Jurgen Klopp bentar lagi. Jurgen Klopp bentar lagi ya. Jurgen Klopp kan baru semusim setengah. Enggak semua 2015 dia. 15 Iya. Udah lama ya? Udah lama. Soalnya waktu itu kan masih dekat berapa nggak tahu. Anyway, Guardiola yang lama ya? Pochettino. Pochettino juga lama. Pochettino tuh 3 atau 4 tahun gitu deh. Tapi gue suka karakternya Jose Mourinho. Maksudnya at least dia dapat Carling Cup atau FA Cup lah. Abis itu dia yang bener deh klubnya. Maksudnya Spurs bukan di levelnya sih kalau menurut gue sih. Jodohnya Inter sih, dia paling sukses di Inter. Iya, atau ke Milan. Di Madrid lah. Tapi di Inter dia dibenci media Italia sih. Di MU dia dihabisin banget sama Glazer kan. Sebenarnya gue suka banget United dipegang Mourinho tuh sebenarnya.
Ya, ada lebih ada taringnya ya, betul? Maksudnya zaman waktu Mourinho, lu kayaknya di Instagram marah-marah mulu lu. Kan gue bilang sabar aja, ntar dulu, jangan buru-buru gitu. Enggak, lu marah-marah mulu. Kan kalau lu bilang Rizky marah-marah mulai, gue setuju. Emang bukan kan gitu. Ini bukan United way ya, elah lu masih bisa main di Liga Inggris, saya bersyukur bos. Nah ini contoh-contoh penantang New Kids on the Block nih kayak gini nih, langsung berkoar-koar baru-baru ini kan. Sebenarnya kalau waktu kemana aja? Pas Mourinho kan jadi pragmatis, itu gue nggak suka, tapi bukan berarti harus di-sack gitu loh. Apalagi waktu gantinya tiba-tiba the one and only Ole kan, dan sebenarnya kan ya mungkin supporter itu kemakan propaganda. Iya, harus mestinya jangan di-sack ya, bikinin patung mestinya. Ya enggak? Propaganda Glazer. Bikinin patung. Sama kayak itu aja tuh, Roy Hodgson sama Kenny Dalglish di Liverpool tuh. Kenny Dalglish itu juara Carling kalau nggak salah di Liverpool. Iya, juara Carling pas peringkat 8. Peringkat 7. Carling piala juga, Jar. Tapi juara nggak? Tapi juara Community Shield nggak sih itu? Iya. Kalau Carling kan nggak masuk Community Shield. Carling masuknya Eropa League. Tapi emang enggak waktu itu yang kalah lawan Young Boys. Young Boys ya itu tim enggak, itu menang lawan Young Boys lah, tim Swiss. Kalahnya bukan sama Young Boys. Enggak. Gue seingat gue Dalglish itu enggak ancur-ancuran banget. Peringkat 6 sama peringkat 8 dia kan ganti Roy Hodgson. Lebih ancuran Roy Hodgson kalau waktu Dalglish itu enggak terlalu ancur soalnya. Roy Hodgson cuma 6 bulan anjir Roy Hodgson. Ya, itu ancur banget bos. Tapi lagi ancur-ancurnya itu lawan Chelsea menang itu yang Torres 2 gol itu kan zamannya Hodgson. Tapi ya iya sih, waktu Hodgson lo bayangin deh, belajar pemainnya Liverpool juga siap, nggak jelas bos. Tapi dia bisa itu loh, ngebawa Jay Spearing. Nggak, Jay Spearing tuh akademi. Iya, maksudnya bisa ngebawa dari akademi Spearing. Bentar, Dalglish bukannya menang Liga ya? Siapa? Itu tahun berapa? Ya, makanya Dalglish menang Liga tapi ya tahun itu 90. 2000-an nggak menang Liga. Dalglish itu tahun 93 apa 92 gitu. Pernah juara Premier League itu, tapi dia ngelatih timnya Blackburn kalau nggak salah. Iya, Blackburn di juara sama Blackburn dia. Pasalan. Berarti bisa dibilang jagoan Blackburn ya daripada Liverpool ya. Tapi Liverpool pernah ngalahin MU 1-4 di kandang MU. 2000 berapa tuh? 2009 ya? Iya, 2009 pas Torres. Kata Aaron, Torres unplayable, yang Vidic selalu kena kartu merah kalau ada Torres. Iya. Itu terus diakuin Torres tuh itu lagi oke-okenya banget tuh, untung pindah Chelsea. tapi dia pindah ke Chelsea itu juara Liga Champions. Iya. Sempat agak itu sama Liverpool tuh pas dia duetnya itu Mascherano, Xabi Alonso itu chaos. Untung keren sih. Itu ke Madrid. Untung cabut semua. Ke Madrid sama ke Barca ya. Iya, makanya. Nah ya, itulah. Akhirnya kan pemain bola kan kalau jago kan pindahnya ke tim besar. Dia nggak mau di tim tengah terus. Itu yang gue bilang kemarin. Liverpool itu tidak seberuntung klub-klub Inggris lainnya. Gue akuin kan emang ada financial problem kan setelah pemilikannya siapa tuh yang Taylor, si Hicks sama siapa pas gitu itu kan emang masalah banget kan financial. Lo kebayang nggak waktu Brendan Rodgers Roy Hodgson take over Liverpool, budgetnya untuk belanja pemain itu cuma 10 juta pound loh. Itu dibeli Carroll ya? Bukan, Roy Hodgson tuh nggak beli Carroll. Roy Hodgson tuh belinya Peter Crouch beli Carroll tau Jar kan. Enggak, Kenny Dalglish yang beli. Gantiin Torres. Kok dia yang so tahu sih? Ya, Torres dijual itu zamannya Kenny Dalglish, bos. Zamannya Roy Hodgson, Jar. Januari Kenny Dalglish, makanya si Kenny Dalglish beli Suarez sama Andy Carroll. Investnya di Suarez dari Ajax sama Andy Carroll, karena Andy Carroll waktu itu lagi top skor Liga Inggris sama Newcastle. Oh, Roy Hodgson berapa bulan, Jar? 6 bulan. Nggak lama. Belum Januari udah cabut. Udah Dalglish, caretakernya Dalglish. Gila cepet banget ya. Makanya. Oke. Anyway, ini Manchester City gimana? City, iya rival terberatnya Liverpool sekarang. Ini sekarang kita bahas untuk menutup akhir ini ya, kita akan bahas salah satu tim terbesar di Inggris ya. Sekarang kalau misalnya gue sendiri kalau melihat bukan tim kan, bro. Bukan lo, jangan salah introduction lo. Bukan tim terbesar di Inggris. Tim terbesar di Inggris tuh kayak Liverpool, MU,
Arsenal tuh kalau Manchester City itu tim terjago di Manchester. Nah, itu introduction yang benar. Tapi kita harus lihat ya. Sekarang kita harus akuin ya. Kalau gue melihat sekarang, gue nggak tahu pemain MU siapa, gue nggak tahu pemain Arsenal siapa, gue tahu beberapa pemain Liverpool karena terkenal ya, ada Mane. Tapi sekarang kalau ngomong pemain yang hebat ya cuman ada di City. Aguero. Keberatan Juragan. Sehebat-hebatnya City, taruh lo sehebat-hebatnya City, Pep udah kalah 3 kali sama Ole musim ini. Ya cuma ya kalau misalnya pemikiran Aron ya, kalau pemikiran lo begitu sih pemikiran orang bodoh ya menurut gue ya. Lebih baik gue menang 30 kali, kalah 3 kali tapi gue urutan 1, cuma menang 3 kali sama satu tim bangga gitu. Ya aneh aja ya kalau mikir gitu ya. Tadi dibilang kita juga harus tim terhebat di kita juga harus keberatan gitu loh. Cito juga harus punya ini loh, psikologinya fans MU. Menang lawan City tuh udah aneh. Enggak, itu ibaratnya ya. Bukan. Udahlah. Ya? Udah enggak usah dibahas. Itu agak ibaratnya ya. Lu tahu fans MU kalau diginiin bawelnya kayak gimana. Jadi lu mending udah. Tapi ini aneh men. Lebih baik gue dikasih 1 juta bisa foto sama presiden daripada gue dikasih 10 juta nggak bisa foto sama presiden. Masalahnya tuh masalahnya kalahnya terakhir Pep itu udah nendang dia dari perburuan liga, fatal. Tim terhebat dari Manchester apaan? Giliran big time match nggak bisa apa-apa. Iya, tapi urutannya lebih tinggi ya, tetap hebat lah. Aduh. Tapi emang ya mungkin ya. Tapi jujur ya Ron ya, kalau MU itu gue nggak tahu pemainnya, pemain bintangnya siapa lu sebutin ke gue sekarang? Pogba. 3 Bruno Fernandes, Pogba, De Gea, udah. Kalau buat gue. Udah cuman gitu doang. Yeah. Itu ibarat kata ya, kalau lo tanya bapak gue tahu, tapi lo tanya orang lain ya apa McTominay, apa Greenwood, apa lama-lama Green Tea kali ya. Ini serius kesel banget pasti sama si Aaron. Enggak, kalau lu juga sih Ron, arahnya ke sana. Penjelasannya tuh gak bagus. Gini, mungkin maksudnya gini. Rizky udah nge-WA gue nih, apaan sih Aaron gitu. Ini kali, kalau misalnya dalam keadaan head to head per pertandingan, harusnya City dengan gelontoran uang sebanyak itu, dengan tim yang sedalam itu, dengan dipegang Guardiola, dilawan dengan United yang kembali ke minggu lalu gue bilang lagi rebuild, harusnya kan bukan masalah besar buat Guardiola dan City dan kucuran uangnya. Tapi ternyata begitu dalam satu pertandingan kok bisa kalah. Itu sebenarnya arahnya gitu Ron. Jadi bukan kesana. Jadi dari segi itunya tuh kenapa. Jadi maksudnya City tuh nggak tahu ya, gue kurang tertarik bahas City ya. Maksudnya kayak anak kemarin sore terus tiba-tiba dikasih duit terus begitu ya. Kalau ada OKB sih di mana-mana sih kayak ya udahlah. City bagus udah diakuin, cuman kan kadang mentalnya bermasalah. Kita lihat sendiri gitu loh. Belum siap aja City. Musim ini terutama gitu loh, kayak kehilangan hunger untuk memburu gelar liga lagi gitu loh. Karena emang mereka, gue tahu kayak mereka fokusnya ya karena emang Liverpoolnya aja kejagoan musim ini. Jadi MU tuh pilih siapa? Pilih juara City apa Liverpool? Kenapa? Kalau bisa milih yang juara Liga Inggris City apa Liverpool kalau fans MU? Kalau fans MU ditanya gitu, gue mendingan MU yang juara pasti gitu kan. Karena udah hampir impossible gitu. Untuk 5 tahun ke depan tuh impossible gitu. Nah ini kembali ambisius aja kan, ambisius baru hampir tuh kayak gini nih emang. Ntar kalau nggak jadi tuh bener-bener udah terdiamnya gue udah nggak tahu alasannya apaan lo. Nggak apa-apa, orang juga udah tahu kok. Sih. Orang udah tahu kok siapa juara Liga Inggris musim ini tuh orang semua udah tahu. Nggak ada ya? Nggak ada. Mau nggak jadi. Ya kalau juara formalnya ya, tapi juara udah win. Oke, jadi juara ini itu harus ada piala apa enggak? Football fans di dunia udah tahu juara Liga Inggris. Jadi kalau misalnya andai kata nanti Liverpool tidak ada dihentikan Liga Inggris ya, tidak ada pemenangnya, berarti piala Liverpool jadi 64,5 kali aja. Enggak. Intinya Liga Inggris tetap jalan. Boris Johnson udah sehat, berarti Liga Inggris jalan. Jadi nih coba gue mau nanya Coach Aldi ya. Coach ini dengan bergelimang hartanya City, apakah ini akan bisa bertahan lama Coach? Apakah City akan tetap bisa merajai sepak bola atau akan ada masanya nanti? City juga di Eropa juga nggak jalan loh, beda sama Chelsea ya. Maksudnya secara gue nggak tahu salah di mananya City ya. Sebagai sesama yang digelontorin uang banyak gitu.
Dia di Eropa nggak jalan loh. Betul. Iya, kalau buat gue sih gue balikinnya tunggu UAE-nya kolaps apa enggak. Karena selama UAE-nya punya duit, men. Ya itu yang Susah support kayak negara PSI. sih. Yang support negara sih susah. Berarti kalau kita ngomongin Chelsea, kita ngomongin City ya bisa dikatakan ya seberapa lama si bos Seberapa aja ya. lama ownernya, bukan dari tim itu sendiri kalau menurut gue. Tapi kalau Chelsea soalnya udah bukan OKB lagi dari tahun berapa? 2004 ya? Dan masih bertahan ya sampai sekarang lah ya. Iya, kalau tapi kan dilihat juga Chelsea kan dari awal 2004 diambil oleh Abramovich sampai dia juara ke Liga Champions kan 2011-2012 kan cukup jauh juga, 8 tahun. Tapi sempat semifinal nggak sih yang lawan Liverpool tuh enggak ya? Semifinal kan, sempat final 2007. Iya, semifinal itu pas 2005 yang Liverpool juara Liga Champions. Iya itu. Oh ya itu dia tuh. Tapi sempat semifinal. City tuh enggak loh. Oke. City nggak pernah sampai semi. Iya, Bener. nggak jalan mental soalnya ya belum nggak biasa kali. Kalau gue sih cuman patokannya pokoknya duit tuh nggak bawa juara beneran. Nggak akan selalu seperti itu gitu. I mean Leicester juga duitnya nggak gede gitu kan. Iya, nggak pasti. Kecuali Impact-nya ya. Belum tentu membawa kebahagiaan ya. Baik, berarti hari ini kita udah bahas nih ya banyak tim Liga Inggris. Minggu depan kita masih berkutat di Inggris kali ya. Kayak kita belum mau pisah sama Inggris. Kita akan bahas timnas Inggris ya minggu depan. Ya boleh. Kayaknya Boleh. bakal menarik tuh. Sorry, sekarang pelatih Inggris siapa ya? Southgate ya? Siapa sih? Southgate ya. Oh, masih Southgate ya? Oke. Oke, berarti kita sampai ketemu lagi ya semuanya minggu depan. Terima kasih sama yang sudah ikut memberikan suara dalam podcast ini. Juga mau ngingetin kepada para sobat pendengar podcast Pinggir Lapangan, jangan lupa follow kami di IG, juga bisa ada juga di YouTube, juga ada di Anchor juga. Pokoknya support kita terus. Kita akan balik lagi di episode berikutnya minggu depan, di episode 012 dengan membahas Three Lions. Oke? Ciao. Tok, kok nggak ngucapin selamat puasa sih, Tok? Parah banget sih. Oh iya. Buat seluruh pendengar, selamat menjalankan ibadah Takutnya puasa. nanti disangkanya kita tapping udah berapa bulan yang lalu. Untuk yang menjalankan. Oke. Pokoknya buat para pendengar, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan tuh. Wah, bagi yang menjalankan, pokoknya jangan sampai batal. Kayak guru agama loh. Makanya kalau misalnya mau batal daripada makan, lo dengerin podcast kita aja. Oke? Bye-bye semuanya. Ciao.